Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kakek Merza, pensiunan gaul banyak acara. Kali ini kita membahas tentang kelas menuju halal, bimbingan pranikah yang terkait dengan juga bagaimana mempersiapkan dari sisi kesehatan. Di sebelah saya sudah ada Dr. Suhada. Silakan. Halo. Dr. Suhada. Kita biasanya melihat orang nikah ya udah nikah gitu aja ya. Samping persiapan agamanya kurang, juga dari sisi kesehatan ya nggak tahu ya, asal sekedar dengar-dengar dari temannya, oh ya begini begitu. Sebaiknya bagaimana tuh dokter? Ya sebetulnya kan kalau kita mau menikah itu tidak hanya persiapan dari sisi keuangan, tidak hanya dari sisi kerohanian, tapi juga dari sisi fisiknya kita harus siapkan. Tentu sebelum menikah itu sebaiknya kita ada pemeriksaan apakah kita bersih dari penyakit penular seksual, terus kita juga apakah turunan dari penyakit-penyakit keturunan yang bisa berpotensi untuk menurunkan penyakit itu ke anaknya kalau kita menikah. Dan juga ada penyakit-penyakit tertentu, contohnya kayak kanker rahim yang sebaiknya itu divaksin dulu sebelum menikah, karena kan kalau sudah berhubungan baru ada rencana vaksin itu harus dilakukan pemeriksaan dulu. Banyak rangkaian-rangkaian kesehatannya yang perlu kita cermati sebelum kita menikah. Jadi nggak hanya sekedar bermodalkan cinta terus udah nikah ya. Jadi rasanya untuk kesehatan itu bukan berarti batal gitu ya. Kan bilang nanti malah ini jadi batal nggak jadi nikahnya. Bukan, kalau pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu lebih kepada antisipasi. Kita harus seperti apa yang kita buat dulu sebelum kita punya anak. Karena kadang kalau kita memiliki penyakit-penyakit tertentu kayak toksoplasmosis atau rubella, kalau kita punya penyakit itu, ketika kita hamil atau istrinya hamil, nanti itu bisa membuat anaknya yang dalam kandungannya cacat. Nah, jadi kan sebelum memiliki keturunan atau hamil, ya kita obati dulu, persiapkan dulu gitu ya. Ibarat kita mau bertanam kan lahannya disiapkan dulu, nggak asal tanam-tanam aja ya. Jadi begitu ya, bukan berarti periksa kesehatan terus nanti ini nggak jadi batal nikahnya. Enggak. Itu untuk bagaimana mengantisipasinya sehingga terjadi hal yang terbaik. Meskipun even pun sakit kanker pun ya, jadi ya bukan berarti kanker terus ditinggalkan. Jangan. Ya, bukan gitu ya. Bukan. Soalnya kan kalau setiap penyakit itu insya Allah ada obatnya. Dan setiap penyakit itu kita bisa atur bagaimana kita menyikapinya. Intinya di situ. Bagaimana penyakit itu tidak menyebar, bagaimana dia tidak berdampak terlalu hebat. Ya kan kalau anaknya sehat, anaknya baik, itu kan bisa untuk kebaikan kita juga gitu. Jadi begitu ya, kita perlu persiapan menikah itu ya, baik dari rohani, dari bukan hanya finansial aja gitu ya, tapi rohani itu paling penting ya, spiritual. Bagaimana kita nggak hanya gembira di awal, begitu 3 bulan selesai. Nah juga di sisi kesehatan harus disiapkan benar-benar. Jadi pada saat kita mau punya anak dan segala macam, kita memang dalam keadaan siap. Dulu karena nggak ada kan, biasanya udah hamil baru ketahuan tokso, kan kasihan ya, bayinya harus di segala macam kan, harus ini atau keguguran atau dikeluarkan. Tapi kalau udah disiapkan dahulu kan, sehingga punya anak pada saat yang siap. Jadi sekali lagi, pemeriksaan kesehatan itu bukanlah untuk kalau ketahuan sesuatu jadi batal, tapi justru untuk membimbing. Dan pada saat waktu menikahnya kan juga tahu ya apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Iya, perencanaan keluarga itu bukan cuma masalah punya berapa anak, tapi juga bagaimana menyiapkan anak. Ya, jadi sekali lagi periksa kesehatan sebelum menikah, karena itu akan sangat penting
bagi kita, dan juga selalu berkonsultasi dengan pakarnya, jangan dengan teman-teman yang sekedar itu ya. Jadi ini alhamdulillah sekali sudah ada kelas menuju halal bimbingan pranikah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab bersama Yayasan Baitus Saada dan juga dibantu oleh Badan Penasehat Perkawinan. Jadi lengkap ya. Jangan kemana-mana lagi, dan ini masih jarang loh di Indonesia pun. Kalau di negara tetangga sepertinya memang sudah kewajiban, di sini baru akan dimulai. Nah, ikutin ya. Baik, terima kasih. Siap. Dokter Kakek Selada. Mirza. Ya, jangan lupa terus di channel Kakek Mirza, subscribe dan like. Dah. Assalamualaikum.